Kabupaten Kerinci. Sekepal tanah surga yang terletak di sudut Provinsi Jambi. Negeri elok nan permai yang menjadi destinasi bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kabupaten Kerinci yang terkenal akan destinasi-destinasi wisatanya seperti Danau Kaco, Danau Kerinci, Gunung Tujuh, dan atap Sumatera yaitu Gunung Kerinci. Namun semenjak pandemi melanda dunia, selama hampir 2 tahun, Kerinci yang penghasilan mayoritas masyarakatnya berasal dari sektor pertanian, sangat terdampak akan adanya pandemi COVID-19. Seperti halnya yang menimpa petani muda yang berasal dari desa Batang Sangir, bernama Edi Eko Purnomo. Saya dampak dari COVID ini dari segi pembelian bahan kimia seperti pupuk dan obat semakin lama semakin mahal. Nah, itu dampak sekali untuk petani saat ini. Harapannya cuma satu untuk petani, yaitu supaya harga jual stabil dan bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Edi hanyalah salah satu dari petani yang menjerit akan dampak yang ia rasakan selama pandemi ini. Selain di bidang pertanian, Kabupaten Kerinci juga terkenal akan wisatanya. Pembatasan perjalanan membuat sektor wisata di Kabupaten Kerinci mati suri. Tidak adanya wisatawan dari luar daerah yang masuk membuat bidang usaha seperti penginapan dan coffee shop sepi pengunjung. Seperti halnya yang dirasakan oleh Krisna, pengelola penginapan sekaligus barista yang mengalami banyak kesulitan selama pandemi. Bagi saya, seorang barista, dampak yang terasa yaitu pengunjung sepi, omset menurun, dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi saya sendiri. Kendala atau kesulitan yang saya rasakan di masa pandemi ini yaitu harus mengubah strategi bisnis dan menyesuaikan dengan pandemi yang menyulitkan. Kesulitan-kesulitan yang dirasakan juga merembet ke sektor pendidikan. Sudah 4 semester, sekolah dilaksanakan secara daring. Hal ini berdampak ke siswa yang kesulitan dalam menangkap pelajaran selama sistem pembelajaran daring. Selain itu, guru-guru pun sama sulitnya dalam memberikan materi kepada siswanya selama daring. Seperti yang dialami oleh Dina Lestari, guru kimia dari SMA Negeri 7 Kerinci. Dampak dari pandemi dalam dunia pendidikan, terutama saya sebagai seorang guru, pembelajaran menjadi tidak efektif karena seharusnya pembelajaran itu dilaksanakan tatap muka. Karena pandemi kita harus melaksanakan sesuai aturan pemerintah physical distancing, jadi kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Kesulitan dialami bagi kalangan yang menengah ke bawah tadi, jika dia tidak punya alat komunikasi, jadi kita akan sulit untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kendalanya adalah saat penyampaian materi dan pembagian tugas. Takutnya nanti bermasalah dengan nilai-nilai kognitif untuk kedepannya.
Berbeda dengan dunia pendidikan yang sudah mulai berjalan seperti semula meskipun masih banyak kendala yang dialami. Dunia kesehatan masih harus bekerja keras sampai detik ini. Seperti yang dirasakan Ayu Megasari, seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Rawat Inap Gresik Duo, yang memiliki banyak keluh kesah selama masa pandemi. Dampak pandemi bagi saya sebagai dokter sendiri di sini ya, dampaknya begitu banyak, baik bagi dunia kesehatan. Pasien banyak yang terkena COVID tapi berobatnya tidak efektif. Kenapa? Sini terkonfirmasi COVID tapi pasien tidak mau dirujuk. Jadi COVID-nya menyebar kemana-mana karena pasiennya juga ngeyel. Dampaknya bagi masyarakat luasnya nanti juga. Itu pertama. Jadi segi kami sebagai dokter untuk mengawasi pasien-pasien nanti yang baik suspeknya COVID atau yang COVID itu jadi PR sendiri bagi kami. Itu salah satu kendala yang dialami. Kendalanya itu dari segi medisnya, dari segi saya sebagai dokter untuk mengedukasi ke pasien. Pertama kendalanya pasien tidak mau mengikuti saran-saran apa yang dianjurkan oleh dokter atau puskesmas. Itu kendalanya. Dari segi turun ke lapangan ke pasien juga, pasiennya banyak yang nolak, nggak mau dikunjungi oleh puskesmas ataupun dokternya. Cerita dari mereka sudah memberikan sedikit gambaran betapa sulitnya masyarakat selama masa pandemi, dan sudah menjadi harapan kita semua agar pandemi ini cepat berakhir. Kembali stabilnya ekonomi masyarakat yang bisa membuat mereka kembali sedikit tersenyum lega setelah 2 tahun menanggung pedih akibat pandemi. Kami sudah lelah dengan semua ini. Kami ingin kehidupan yang lebih baik. Lekas pulih dunia, lekas sembuh negeri tercinta. Semoga hal-hal baik bersama kita semua hari ini dan seterusnya.